Kira-kira apa strategi dari Litbang Kementerian Agama Makassar untuk supaya ide moderasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapannya? Baik, terima kasih. Di Litbang itu kan ada dua area kerja, penelitian dan pengembangan. Penelitian itu berarti ya penelitian, cari data dalam konteks moderasi beragama. Di Litbang itu sebetulnya kami sudah punya roadmap penelitian moderasi beragama 5 tahun sampai 2024. Kalau tahun lalu 2020 itu kita melakukan riset tentang seberapa populer sebetulnya istilah ini atau seperti apa pengetahuan publik terhadap moderasi beragama. Hasilnya secara istilah memang tidak ada banyak yang tahu. Bahkan ketika ditanya moderasi beragama bingung. Ya wajar karena memang ide ini ide dari atas ingin dibawa ke bawah. Diksinya mungkin ya. Diksinya ya soal diksi. Tetapi setelah kita jelaskan bahwa yang dimaksud ide moderasi beragama adalah satu, penguatan kebangsaan, toleransi, kemudian anti kekerasan dan akomodatif terhadap lokalitas. Dia bilang itu Jipale dibilang moderasi beragama. Artinya dia sudah tahu gitu. Tentu saja bukan soal itu saja yang kita ingin kuatkan. Pengetahuan publik itu menjadi penting untuk strategi nanti apa yang harus kita lakukan. Karena pemetaan problem itu menjadi sangat penting. Nah, penelitian yang kita lakukan bermaksud untuk memetakan problem-problem yang lebih strategis tentang membumikan moderasi beragama. Salah satunya itu. Nah, yang kedua yang kami tahun ini fokusnya kepada praktik-praktik moderasi beragama yang sudah dilakukan. Tidak dinamai moderasi beragama, tapi kita bisa mengkerakakan dalam moderasi beragama. Misalnya soal riset tentang best practice pembangunan rumah ibadah berbasis lokalitas. Kan ada tuh rumah ibadah yang sebetulnya secara undang-undang dia atau secara peraturan itu tidak layak. Tetapi publik itu setuju aja, tidak ada masalah ya berdiri saja gitu. Atau ada juga kita temukan antara pendeta dan imam itu saling membantu pembangunan rumah ibadah. Misalnya di Kendari kemarin ada yang sumbang semen. Jadi ada cerita-cerita romantis menurut saya di tengah cerita buruk tentang pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Jadi kita mau support itu bahwa di tengah kita ini ada dua hal yang dipraktikkan, bukan diwacanakan. Bahwa ada memang kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah, jelas ada datanya juga ada. Tetapi banyak sekali kasus yang tidak terpublikasi, cerita-cerita romantik, faktual, dan terjadi, betul-betul terjadi, di mana satu kelompok itu mendukung pembangunan kelompok lain. Gereja mendukung pembangunan masjid, orang-orang Islam mendukung pembangunan gereja, itu terjadi. Dan itu teman-teman punya faktanya. Nah itu praktik menurut moderasi beragama. Kenapa itu penting kita melakukan penelitian tentang praktik? Supaya moderasi beragama ini jangan sok main di ruang kosong begitu. Bahwa ini punya modalitasnya. Di bawah itu tinggal dikonseptualisasi saja. Ibarat pisang hijau diganti namanya menjadi ungu sekalipun namanya tetap pisang hijau. Gitu karena di publik sudah ada modalnya, modalitasnya begitu kira-kira. Jadi praktik itu menjadi modalitas. Nah, yang selanjutnya adalah coverage kedua kita adalah pengembangan. Nah ini bicara strategi. Karena pemetaan kita menyatakan bahwa ide atau konsep moderasi beragama tidak dikenali oleh publik dan kita menganggap ide ini penting, maka kita melakukan namanya bridging gitu, penjembatanan. Yang kita sasar banyak itu punya generasi muda. Maka program kita itu banyak menyasar ke hal-hal yang sifatnya populer, misalnya membuat cerita bergambar yang disisipi dengan nilai-nilai moderasi beragama dan ada juga lontaranya. Itu untuk anak-anak SD. Kami punya itu bukunya. Cuma rencananya sih mau kerjasama dengan Dinas Pendidikan supaya ini lebih dimasifkan gitu. Nah yang kedua, tahun ini kita buat modul moderasi beragama untuk pendidikan agama Kristen gitu. Karena kita harus tahu bahwa moderasi beragama ini spesifik ke Islam saja, tetapi seluruh umat beragama di Indonesia. Sehingga isu ini harus menjadi isu bersama. Karena itu perangkat-perangkat teoritiknya, perangkat-perangkat yang sifatnya nanti dibutuhkan oleh para guru atau dai, kita siapkan begitu. Kami persilakan kepada peserta siapa tahu ada yang mau bertanya soal tema kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas, mohon maaf ini Syafi'i ya, lebih ke Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang kemudian ide-ide tentang pluralisme dan kemudian memunculkan banyak lagi kelompok-kelompok baru yang anti terhadap heterogenisme misalnya, apalagi kulturalisme kan. Kalau pluralisme misalnya posisinya di bawah, multikulturalisme itu kan posisinya lebih di atas lagi. Multikulturalisme saya begini Pak, saya orang Islam, tapi apakah saya rela ketika presiden saya non-Islam? Itu sudah multikulturalisme di situ. Kalau pluralisme, saya mengakui bahwa tetangga saya ini orang Kristen, dia mau pergi ke gereja dan saya pergi ke masjid, itu pluralisme. Tapi ketika dia mau menjadi ketua RT di saya, apakah saya siap? Nah, ketika saya siap, saya sudah sampai pada level mengakui multikulturalisme itu. Nah, Pak Dokter, bagaimana mengatasi ini? Masih lebih banyak orang yang kurang menerima orang yang berbeda dengan dirinya. Dan ini menjadi tantangan saya. Ketika saya misalnya menulis catatan di medsos saya tentang
agama mengajarkan kita nilai, kemudian kita diserang. Kamu ini apa? Iya, kita diserang, kita ini kafir, apalah dan segala macam. Yang kedua Pak, buntut dari konflik-konflik ini yang di internal kita saja sama Islam ya. Kita kemudian mendapatkan orang-orang yang ragu, dan saya pernah ikut satu grup Pak, tapi saya tidak mau sebut grup itu, isinya adalah orang-orang ateis. Di situ dan memang sangat rasional dalam menjelaskan itu. Mereka sangat rasional ketika menjelaskan argumentasinya kenapa Tuhan itu kemudian kita tiadakan. Kita bunuh saja Tuhan itu, karena kita menjadi agen pembunuh ketika bertuhan. Masalah lainnya Pak Dokter adalah dalam konteks Makassar ini. Di Makassar kita tahu situasinya sama dengan daerah-daerah lain yang menyebut dirinya sebagai daerah basis syariat, misalnya Aceh, Padang, Kasar itu kan selalu dianggap identik ini karakter keagamannya. Nah kira-kira bagaimana menumbuhkan humanisme ini, universalisme ini dalam konteks global kita? Sebetulnya kalau membincang moderasi beragama dalam pertanyaan beliau, ada 3 ranah sebetulnya, tentang mayoritas dan minoritas, kemudian politik identitas, dan kemudian antara negara dan rakyatnya. Sebetulnya ini persoalan sipil ya. Gini, di Sulawesi Selatan itu meskipun tadi disebut sangat Islami, tapi basis nilai Sulawesi Selatan itu humanisme. Saya mau kasih contoh begini. Saya itu di Malangke. Malangke itu nanti masuk listrik tahun 2003 di Luwu Utara itu. Saya punya guru dulu Kristen. Tapi kalau datang ke rumah, saya kan orang tua saya kan bukan orang kaya, miskin. Tapi kalau datang itu guru Kristen di rumah bertamu, itu ayam yang paling gemuk itu disediakan, Pak. Ini di desa loh. Di desa yang artinya bahwa anggaplah orang-orang desa itu mewarisi nilai yang paling genuine dalam masyarakat. Ini kan yang disebut tadi problem urban. Nah, kemudian tentang posisi Calabai. Saya nulis novel Calabai. Bagi yang membaca novel Calabai, judulnya PP Al-Baikuni, saya nulis novel Calabai. Novel itu novel terbaik, 3 terbaik di tahun 2017. Nah, gini, di masyarakat Bugis itu ternyata punya paradigma yang setara tentang yang disebut Calabai. Bahkan punya peluang untuk menjadi orang baik tanpa kehilangan identitas kecalabayannya, itu menjadi bisu. Itu berarti modal kita kuat sesungguhnya di Sulawesi Selatan ini untuk membangun yang disebut penanya tadi dengan ide multikulturalisme, karena kita dibiasakan hidup dengan takaran yang berbeda. Nah, problemnya adalah ilusi mayoritarianisme itu banyak yang membuat masuk, dan itu diperparah dengan kepentingan-kepentingan politik gitu. Harus diakui itu. Politik di Indonesia memainkan identitas ini. Pasca reformasi kan yang paling dicari, paling diburu oleh para politisi adalah identitas. Dikaitkan nih primordialnya, bahwa dia anaknya Karaeng siapa. Itu muncul nanti menjelang di baliho, oh ternyata raja ini Pale turunanku. Kepentingannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Nah, ketika dilihat arah-arah gerakan Islam menguat, maka para politisi akan sangat Islami semua gitu. Nah, ini problemnya adalah ketika ini masuk dalam area mayoritarianisme. Tapi ingat, ada kelompok mayoritarianisme juga di Indonesia yang melakukan semacam perlindungan. Misalnya Gus Durian. Saya Dewan Pembina Gus Durian Sulawesi gitu. Nah, kerja kita adalah melakukan dialog sekuat mungkin untuk memastikan bahwa yang kita sebut dengan penghargaan terhadap perbedaan itu tetap ada, di mana identitas yang minoritas itu tidak digerus oleh yang mayoritas. Bahwa apakah kita sampai pada level multikultural ala Bikku Parekh yang disebutkan tadi. Bikku Parekh ini salah seorang sosiolog, antropolog India yang banyak dikutip dalam dunia multikultural. Kalau yang disebut tadi pluralisme itu sebenarnya dinotis dari Furnival. Furnival itu begitu pendapatnya. Tapi ada pendapat lain yang beda memandang, seperti Diana Elek itu berbeda, dia memandang pluralisme dengan Furnival gitu. Tapi whatever lah itu. Ketika kita menyadari bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi itu bisa dikelola bersama-sama. Karena sebetulnya ulama-ulama kita juga mewarisi. Saya pernah di awal tahun ini diberikan link yang meminta pandangan saya tentang salah seorang guru madrasah beragama Kristen begitu. Dan itu dihebohkan. Heboh tuh. Madrasah ini kan identik banget dengan Islam ya. Seolah-olah kalau ada Kristen di dalam, kenapa di madrasah ada Kristen? Seolah-olah celak, cacat begitu. Nah, setelah saya lacak, rupanya guru matematika. Kan secara personal nggak masalah. Lalu dianggap, wah jangan-jangan negara kita sedang plural begitu. Sedang pluralis, liberal dan sebagainya. Dan tunggu dulu, saya punya penelitian begini. Penelitian saya di Sulawesi Tengah tentang biografi Sis Al-Jufri. Tahu kan? Guru Said Idrus Salim Al-Jufri yang namanya diabadikan menjadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Sulawesi Tengah. Pernah menyewa guru Kristen untuk matematika di pesantrennya. Apakah Anda juga mau mendidik Sis Al-Jufri liberal? Karena Sis Al-Jufri tahu kualitas pengajaran Kristen
terbaik di areanya saat itu yang Kristen itu. Dan justru itu menjadi modalitas ketika saya ngobrol dengan teman-teman Kristen tentang sosok Syekh Al-Jufri, yang diceritakan adalah kebaikan begitu. Karena dia aware dan menerima guru itu sebagai guru di pesantrennya begitu. Nah, sementara madrasah ini kan terbuka ya, open recruitment. Siapapun yang lolos, bagus nilai CAT-nya, wawancaranya oke, lolos dia. Kenapa lalu kemudian kita mengaitkan dengan ideologi yang besar? Nah, saya pikir menurut saya gini, mungkin dalam tataran yang lebih besar soal politik mungkin agak berat. Karena jangan di Sulawesi Selatan saja, jangan itu. Presiden kita bisa nggak non Jawa? Itu juga jangan dulu Islam. Itu kan isu tentang identitas itu juga kuat sekali. Nah, kalau kita menakarnya secara rasional, ya nggak bisa lah, karena memang sebagian besar 60% kita Jawa. Di Sulawesi Selatan, meskipun nanti ada calon dari Kristen, belum tentu terpilih. Nah, yang mau kita dorong adalah bahwa siapapun berhak untuk dipilih. Bahwa nantinya dia tidak terpilih, itu soal lain. Nah, problem kita sekarang baru mencalonkan diri, ramai ini ayat. Nah, menurut saya tidak boleh kita melarang orang, misalnya ada ibu ini misalnya mendaftar, ada partainya, dan dia mendaftar di KPU untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. Berhak dia. Jangan dihabisi. Toh nanti belum tentu terpilih karena pemilihnya mayoritas Islam. Tentu meneliti itu. Kalau sudah memilih seagamanya dan itu dijadikan pendekatan di dalam demokrasi itu boleh. Yang tidak boleh adalah baru mencalonkan dihabisi Nah, itu tidak boleh. Tapi bahwa nanti ada orang dengan kesadaran tertentu, orang Kristen memilih Kristen, orang Islam memilih Islam, Jawa memilih Jawa, Bugis memilih Jawa, di dalam demokrasi itu dibolehkan dan tidak masalah. Sampai sekarang di Amerika tidak ada presidennya perempuan kok. Maka kita lebih maju kan. Kalau soal itu misalnya. Nah, soal multikulturalisme coverage areanya besar sekali gitu. Tapi bagi saya adalah moderasi beragama ini kita dorong sebagai alat untuk menjahit kemanusiaan kita, tetapi tidak datang dengan kesadaran bahwa agama akan dicampur adukan. Bahwa kita datang dengan kesadaran bahwa agama tidak mungkin sama. Tidak mungkin ada kelompok yang bisa menyamakan semua agama. Beberapa eksperimen gagal seperti Krishna di Bali mau menyamakan semua agama, gagal. Lia Eden yang datang dengan semangat untuk menyamakan seluruh agama juga gagal, bahkan mati sebagian besar hidupnya dalam penjara. Gagal kelompok-kelompok yang ingin membuat satu agama baru, gagal. Bahkan saya ada Pak Ruru Dentau ya, padahal saya pernah penelitian 2010, namanya Pak Ruru Dentau. Dia menganjurkan agama Nabi Adam. Dia punya 13 struktur ketuhanan. Oh, lebih hebat dia daripada kita ini. Ide moderasi ini perlu sekali untuk kita pelajari. Tapi satu hal bahwa seperti kami yang dari Kristen, sebenarnya banyak sekali perbedaannya di antara kami ya. Karena banyak juga aliran-aliran seperti Pantekosta, seperti gereja-gereja mainstream ya, gereja-gereja lain. Seperti juga tadi dikatakan Pak Dokter ya tentang di mana ya tidak bisa dikasih masuk sebagai Kristen ya, karena memang ajaran kami bahwa semua yang percaya kepada Yesus Kristus itulah yang dikatakan Kristen. Nah, di sini banyak terjadi perbedaan juga. Terus kemudian juga di dalam agama-agama yang lain seperti Muslim kan pasti ada juga terjadi perbedaan-perbedaan. Lewat moderasi beragama ini, kita tidak perlu melihat perbedaan-perbedaan itu. Tetapi seharusnya kita belajar dari persamaan. Kita mencari persamaan, kita berangkat dari persamaan itu. Maka seperti tadi ada Bapak yang memberikan suatu tanggapan bahwa kalau kita belajar dari persamaan, tidak ada kekerasan yang akan terjadi. Agama itu mengajarkan semua kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Jadi mari kita belajar bagaimana kita mencari suatu persamaan di suatu ajaran agama, maka akan tercipta yang namanya moderasi beragama. Satu yang saya dapatkan bahwa kita tidak perlu melihat dari perbedaan, karena kalau perbedaan kita tidak akan pernah bisa sama. Tetapi mari kita belajar untuk mencari persamaan itu dan kita berangkat dari persamaan itu. Ya, saya kira menarik sekali tanggapan ini dan menjadi kesadaran banyak orang ya sekarang. Memang dalam Islam sendiri, seumpamanya Sunni dengan Syiah, ketika kita mencari perbedaan ya pasti banyak sekali perbedaan, tapi kesamaan juga sangat banyak.
ternyata di kalangan teman-teman di Nasrani juga seperti itu. Nah, mungkin tantangannya ada challenge-nya bersama, bagaimana menuju persamaan, caranya. Nah, saya tawarkan dua hal. Pertama, dialog terus-menerus dilakukan. Dialog itu penting. Mau berdebat kencang juga nggak apa-apa, yang penting tidak berkelahi. Yang kedua, praktik kemanusiaan. Karena menuju persamaan secara teoritik agak problem sebetulnya kalau diteorikan. Karena banyak sekali orang yang merasa bahwa persamaan itu tidak penting karena saya sudah benar. Yang disebutkan, yang kalau saya sebut dia mengalami ilusi sebetulnya terhadap kebenaran ini sehingga tidak membagi ruang kebenaran kepada orang lain. Nah, karena itu tantangan kita adalah, kita setuju rumusnya bahwa kita harus lebih banyak mencari persamaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menuju persamaan. Saya dua tawaran, dialog seperti ini jangan anggap remeh, karena ini menyebar gagasan itu kemana-mana. Saya sering mengatakan saya tidak ada masalah berdialog dengan siapapun, karena kelak kata-kata saya itu melekat di otaknya begitu. Bahwa nanti dia pada saat dialog itu dia sedang meremehkan saya dan sebagainya. Kalau itu kebenaran, itu pasti ada ketemu dengan kebenaran yang ada di dirinya. Saya percaya itu, bahwa kebenaran itu punya frekuensinya. Meskipun di awal-awal kelihatan dia merejeksi kebenaran kita, menolak. Yang kedua, praktik tentu saja. Ayo kita menampilkan praktik terbaik dalam lingkungan kita sendiri. Kalau dalam Islam namanya akhlak. Menampilkan akhlak terbaik, orang sudah tidak bilang lagi. Nah, kita dorong itu menjadi sebuah alat strategi untuk menuju pada mencari persamaan. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sangat menarik karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan yang kita bisa lihat sehari-hari. Jangan lupa untuk mensubscribe Harian Fajar Official Channel. Saya tutup pertemuan kita ini dengan mengutip pepatah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jika dia bukan saudara dalam seagamamu, maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.